pemerintah menambah program bantuan mendukung para pelaku ekonomi kreatif dan UMKM di tengah kesulitan akibat pandemi. Melalui Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, pemerintah meluncurkan program bantuan Presiden Produktif untuk mendukung target penyaluran dana 100 triliun rupiah. Wakil Menteri BUMN sekaligus Wakil Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Budi Gunadi Sadikin, 16 September lalu optimistis serapan bantuan hingga 100 triliun dapat tercapai. Ini adalah program kita yang baru, Banpres Produktif. Bapak Ibu, dalam waktu yang singkat, ya, 1 bulan lebih sedikit, kita sudah bisa menyalurkan 13 triliun. Dan diharapkan bukan Desember, tapi mungkin September pun kita bisa dekati angka tersebut. Ya, kita dekati angka tersebut. Dan program ini adalah merupakan salah satu program unggulan, karena untuk mengejar target kita 100 triliun penyaluran dana program pemulihan ekonomi nasional di kuartal ketiga, kita harapkan dalam 2 minggu ini program Banpres Produktif bisa menyalurkan sebesar 8,6 triliun lagi. Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan 8 Juli lalu menegaskan program Bangga Buatan Indonesia yang diluncurkan Presiden Joko Widodo mendorong UMKM se-Indonesia tergabung dalam wadah digital untuk memudahkan usaha di tengah pandemi. Gerakan Bangga Buatan Indonesia merupakan bentuk gotong royong dan solidaritas semua pemangku kepentingan bagi pelaku IKM dan UKM untuk dapat masuk dalam ekosistem digital yang berkembang pesat dalam masa pandemi ini. Gerakan ini berupaya mengakselerasi perputaran ekonomi, menjadi sarana pemerataan pertumbuhan ekonomi di seluruh Indonesia, dan menunjukkan keberpihakan kita bagi produk-produk dalam negeri buatan anak-anak bangsa. Dukungan UMKM memanfaatkan kemudahan pasar digital juga didukung program sertifikat halal gratis bagi UMKM melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH Kementerian Agama. Sepanjang tahun 2017, total konsumsi produk halal Indonesia mencapai 3,25 triliun lebih sesuai laporan Global Islamic Economy. Sementara sesuai data Kementerian Komunikasi dan Informatika, baru 9,4 juta UMKM yang beralih ke sistem online dari sekitar 60 juta UMKM se-Indonesia. Saat meluncurkan gerakan Bangga Buatan Indonesia 14 Mei lalu, Presiden Joko Widodo mengajak semua pihak terlibat melalui kepedulian sosial yang kuat di tengah masyarakat. Salah satunya, menjaga kekuatan ekonomi dengan mengutamakan produk dalam negeri. Selamatkan tetangga, selamatkan kerabat, dan juga saudara-saudara kita yang lain dengan disiplin menjalankan protokol kesehatan, dengan peduli membantu tetangga yang tengah kesulitan, dengan belanja di usaha kecil, di usaha mikro, belanja di usaha ultra mikro, dengan membeli karya-karya dan produk-produk Indonesia. Saya yakin dengan kepedulian kita bersama, saya optimis semua segera bisa kita lewati. Harus bertahan dan bekerja. Jelang akhir kuartal ketiga di bulan September, pertumbuhan ekonomi nasional dipastikan tumbuh negatif. Pemerintah optimistis penguatan bagi UMKM harus dipastikan untuk mencapai pemulihan ekonomi awal tahun depan. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, pemerintah mendorong pelaku usaha mikro kecil menengah UMKM segera beralih memanfaatkan teknologi digital untuk bersertifikat halal untuk meraih potensi peluang lebih besar di tengah masa pandemi. Program dan bantuan stimulus juga turut ditingkatkan untuk memastikan UMKM siap menghadapi pemulihan ekonomi tahun depan. Dan saudara, untuk bicara soal ini, kita akan berbincang sejauh mana beragam bantuan dan stimulus disalurkan pemerintah untuk mendukung kelangsungan usaha UMKM, serta sejauh mana dukungan kemudahan sertifikat halal yang dijanjikan Kementerian Agama dapat menambah daya saing para pelaku UMKM. Kita bahas bersama Widodo Muktio, Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo, dan juga Sukoso, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Saya ingin ke Pak Widodo dulu. Pak Widodo, selamat malam. Pak Widodo, jadi ini ada peta baru bisnis di Indonesia. Saya boleh katakan seperti itu, karena yang bergerak adalah
bisnis tetangga, bisnis teman yang kemudian usaha mikro kecil, bahkan mikro. Ya, betul Pak Mas. Jadi memang sekarang ini kita dengan pandemi ini membawa satu peluang baru bahwa sekarang bisnis bisa digunakan dengan cara online. Ya. Dan oleh sebab itulah maka kami di Kominfo juga sekarang ini sedang menggalakkan bagaimana UMKM ini kemudian beralih dari yang dulunya offline menjadi online. Dan yang membanggakan sebetulnya progresnya sangat cepat sekali. Telah dicanangkan oleh Bapak Presiden 14 Mei tahun ini, Bangga Buatan Indonesia. Sampai saat ini yang sudah bertransformasi baru itu 2.255 UMKM. Dan ini membanggakan untuk bisa mengakselerasi ekonomi di tingkat UMKM. Ini mayoritas kan kalau saya lihat ya, saya amati makanan, betul Pak ya? Iya, jadi memang ini tadi Bapak Presiden mengatakan ini produk tetangga ya, produk makan kita hanya transaksinya menggunakan virtual, online sehingga ini juga aman COVID tentu saja. Tetapi juga kemudian membangun kebanggaan, kepedulian kepada teman-teman kita sesama warga negara Indonesia untuk bisa menguatkan struktur ekonomi kerakyatannya. Ini dalam negeri dulu, siapa tahu nanti makin gede bisa ekspor. Nanti setelah mungkin pandemi dan lain sebagainya. Sekarang ini uji pasar di dalam negeri. Pertanyaan saya Pak, ini kan bicara soal digital, bicara soal online. Ini ranahnya Kemenkominfo. Apa yang kemudian dilakukan Kemenkominfo untuk mendorong, membantu mereka-mereka ini, tetangga, saudara, orang dekat yang kemudian berbisnis? Ya, kita sebetulnya ada berbagai komunitas virtual yang arahnya untuk ekonomi. Jadi ini virtual ekonomi sehingga UMKM itu tidak hanya dipandang dari sisi produksi saja, tapi juga menjadi marketing, menjadi pemasarannya. Dan pemasaran itu bisa dilaksanakan melalui media online. Makanya ini sebetulnya menarik dengan adanya sertifikasi halal. Bagaimana halal itu sebagai sebuah brand yang nanti akan menguatkan bisnis UMKM tadi. Karena selama ini kan sering disebut makanan tuh halalan thayyiban. Dan Indonesia ini kan halal dan baik. Iya, penduduknya kan mayoritas Muslim, sehingga ini pangsa pasar yang dengan brand halal ini menjadi lebih punya kekuatan daya ungkit untuk bisa membeli produk sendiri. Saya ke Pak Sukoso, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Pak Sukoso, betul kalau sudah ada sertifikasi halal, itu daya ungkitnya tinggi, lebih laku, lebih cepat. Ya, itu memang pertama tentunya berangkat dari sejarah. Memang halal ini isu sensitif di masyarakat kita yang memang dominan sebagai muslim. Pada saat banyak sekali ya kita meliput kasus-kasus yang akhirnya boleh dikatakan yang disampaikan oleh Pak Muktio tadi benar sekali bahwa halal ini menjadi suatu hal yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat kita. Jadi memang di samping menjalankan kewajiban perintah agama, tentu keterangan batin. Bagaimana caranya kalau kita bicara soal online, digital, tentu banyak platform-platformnya, banyak marketplace-nya. Tapi bicara soal halal, ini kan satu pintu, koreksi kalau saya salah. Bagaimana caranya? Nanti kita akan bahas Pak, mungkin banyak yang kemudian ingin apa yang produknya rumah tangga, produk IRT, industri rumah tangga, produk buatan tangan sendiri, produk yang sangat sedikit, kecil, yang kemudian dijual oleh tetangga, orang dekat, saudara, ingin mendapatkan sertifikasi halal. Mudahkah atau sulit? Kemana? Bagaimana caranya? Kapan? Berapa lama? Kita akan segera balik saat lagi. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam.